Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan adalah orang yang diberikan tanda oleh Tuhan, yang diberikan otoritas oleh Tuhan, yang diberikan kuasa oleh Tuhan, yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia masuk di dalam namanya zona kekudusan Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup kudus. Nah, seperti sering saya sampaikan, kenapa kita harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Karena iman Kristen itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Iman Kristen mengajarkan bahwa kehidupan setiap manusia itu harus mengalami Yesus. Tetapi iman di luar Kristen, orang mengajarkan mencari Tuhan sampai menemukan Tuhan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan Tuhan. Karena mereka tidak punya jalan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak punya cara kecuali Tuhan memiliki tujuan khusus kepada orang tersebut. Sama seperti Tuhan datang mencari Paulus. Mari kita baca di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini: Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13, Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Firman Tuhan berkata sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ayat yang ke-13, dia seorang penghujat, dia seorang penganiaya, dia seorang yang ganas, dia seorang penjahat. Jadi di dalam diri Paulus, sebelum dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya, dia adalah seorang yang begitu jahat. Seolah-olah bahwa dia tidak bisa berubah dan tidak akan mungkin berubah dalam kehidupannya untuk menjadi seorang yang baik. Dalam kehidupan manusia, kadangkala kita berpikir bahwa kita nggak mungkin berubah, atau mungkinkah dia berubah? Secara manusia mungkin tidak bisa, tetapi Tuhan sanggup dan mampu untuk merubah setiap kita. Yesus sanggup dan mampu untuk merubah siapapun yang mau datang kepadanya, yang mau membuka hati bagi Yesus. Orang yang mengalami perjumpaan
secara pribadi dengan Tuhan Yesus adalah orang yang memiliki hati yang haus, hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat dalam hidup kita. Sudahkah kita memiliki hati yang rindu? Sudahkah kita memiliki hati yang haus akan Tuhan? Sudahkah kita memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita? Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia adalah orang yang benar-benar mencintai firman Tuhan. Selain daripada dia mencintai ibadah, dia juga mencintai firman Tuhan. Sudah sampai sejauh manakah kita mencintai firman Tuhan? Sudah sampai sejauh manakah kita benar-benar mau membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam di dalam kehidupan kita? Karena Alkitab, firman Tuhan ini, dia sumber segala hikmat, dia sumber segala kepintaran, dia sumber segala kepandaian. Firman Tuhan juga sumber segala kekuatan, sumber segala kemampuan hidup. Firman Tuhan adalah sumber segala jalan keluar dalam permasalahan hidup manusia. Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan juga akan menyatakan pribadinya di dalam orang tersebut. Bahwa Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, karena tadi saya katakan dia mengalami Tuhan yang maha kuasa. Jadi orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan mengalami kuasa Tuhan, dia akan mengalami kehebatan Tuhan, dia akan mengalami keagungan Tuhan, dia akan mengalami bahwa benar Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang perkasa. Ketika mengalami Tuhan, karena kita masuk di dalam zona kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia juga akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi pertanyaan di dalam hidup kita, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita? Sudahkah kita benar-benar taat kepada Tuhan? Sudahkah kita benar-benar setia kepada Tuhan? Atau sudahkah benar-benar kita benar-benar mencintai firman Tuhan, Alkitab ini, lebih daripada apapun? Karena di dalam Mazmur sudah sering saya katakan bahwa firman Tuhan itu dia lebih indah dari semua yang ada di muka bumi ini. Firman Tuhan itu lebih mulia dari semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Firman Tuhan itu lebih berharga dari semua emas perak yang berharga di muka bumi ini. Firman Tuhan itu adalah firman yang memberikan kesejukan di dalam jiwa ketika kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Kalau kita membaca firman Tuhan,
maka kita akan diberikan ketenangan. Ketika kita membaca firman Tuhan, iman kita akan dibangkitkan. Kasih kita juga akan dibangkitkan. Tetapi ketika kita, siapa anak-anak muda di sini, kalau engkau nonton berjam-jam, ya ini nonton jam-jam, atau engkau main game berjam-jam, yang kau dapat apa? Apakah engkau mendapat sukacita di situ? Apakah engkau mendapatkan ketenangan jiwa di situ? Apakah engkau mendapatkan ketenangan hati di situ? Apa yang kau dapat ketika engkau main game berjam-jam? Atau ketika engkau main game berjam-jam jadi pertanyaan, sudahkah yang kau lakukan itu menyenangkan Tuhan? Sudahkah yang kau lakukan itu menyukakan Tuhan atau tidak? Atau engkau nonton apapun yang kau nonton dan berjam-jam engkau nonton itu, selain daripada firman, engkau mendengarkan firman, sudahkah itu membangkitkan imanmu? Sudahkah itu memberikan kepadamu pengertian, pengenalan Tuhan dengan benar? Atau ketika engkau main Instagram berjam-jam atau main FB berjam-jam, sudahkah di situ engkau mengalami Tuhan? Sudahkah di situ engkau mengalami Yesus? Atau engkau main game berjam-jam, sudahkah di situ engkau mengalami Yesus? Atau tidak? Di dunia ini itu hanya sementara. Apapun di dunia ini itu hanya sementara. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Tetapi setelah kehidupan ini ada kekekalan yang sedang menanti kehidupan kita. Mana yang kita mau pilih? Mana yang mau kita lakukan? Mana yang mau kita kerjakan? Oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus datang hari ini, layak gak kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Layak gak kita untuk kita katakan, Tuhan, ini aku anakmu, ini aku milikmu, ini aku umat tebusan darahmu? Layak. Yang bisa menjawab itu hanya hati. Yang bisa menjawab itu hanya pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan mengenal isi hati. Dia melihat sampai kedalaman hatimu. Dia melihat kerinduanmu di hari-hari ini. Apa yang engkau rindukan di hari-hari ini? Apa yang kau rindukan ketika engkau selesai beribadah kepada Tuhan? Apa yang kau lakukan setelah engkau selesai beribadah kepada Tuhan? Karena kan kita beribadah kepada Tuhan kan hanya 1 minggu 1 kali di tempat ini beribadah. Dan setelah kalian pulang ke rumah, apa yang kalian lakukan di sana? Apakah engkau masih menjaga hubunganmu dengan Tuhan? Apakah engkau masih menjaga hatimu dengan Tuhan? Apakah engkau masih menjaga bagaimana engkau tetap mempertahankan hidupmu ini layak di mata Tuhan atau tidak? Karena kita melihat seorang Paulus, dia berkata begini, aku tadinya seorang penghujat, tetapi dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami jamahan Tuhan, dia mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupannya. Pertama kali waktu saya di sekolah Alkitab, saya dengar teman-teman saya ngomong begini. Mereka baca Alkitab ini ada yang 6 bulan selesai. Saya berkata di dalam hati, bisa nggak selesai? Ya, ini dalam hidup saya. Dan ada yang bilang, 1 tahun dia baca 2 kali. Ada yang bilang 1 tahun baca 3 kali. Wah, semakin terpuruk hidup saya. Dia bisa, saya nggak selesai nih. Ada yang bilang bahwa 1 tahun 4 kali dia bisa menghabiskan
membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya bilang, wah, saya gimana bisa? Saya cuma katakan, Tuhan, saya mau, tapi saya nggak sanggup. Saya rindu, tapi saya nggak punya kekuatan. Dan ketika saya mulai taat, saya mulai setia, saya mulai sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Terus saya bisa membaca Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di sekolah Alkitab harus selesai. Saya bisa membaca dalam 9 bulan itu. Saya terus-menerus membaca kebenaran firman Tuhan. Walaupun belum mengerti, walaupun tidak mengerti. Karena satu kali kelak maka kita akan diberikan pengertian oleh Tuhan. Baik khotbah yang kita dengar, ataupun ketika kita sedang merenungkan, kita punya ada pergumulan hidup, maka Tuhan berbicara dalam hidup kita lewat firman yang sudah kita baca. Dan saya terus menekuni semuanya itu. Ketika saya terus menekuni membaca firman Tuhan, Tuhan membukakan banyak rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Hanya mengambil sebuah komitmen. Saya membaca juga firman Tuhan. Satu hari saya bisa membaca 50 pasal. Itu Tuhan anugerahkan ke saya. 23 hari sudah selesai saya bisa membacanya Alkitab ini. Dan itu kemampuan yang Tuhan berikan karena saya mau. Saya mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dia sudah datang. Dia datang menjadikan, dia datang menjadikan hidupnya sebagai manusia. Dan dia mau pribadinya ditulis di dalam satu buku, namanya Alkitab ini. Dan semua tentang pribadi Allah telah dia tuangkan di dalam buku ini. Supaya kita dapat membaca Alkitab ini. Untuk kita dapat mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita masuk di dalam namanya zona kebenaran Allah. Kita masuk di dalam dimensi kebenaran Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup benar. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Dia berkata dia dulunya seorang penghujat. Tetapi Yesus datang mencari Paulus dan menemukan Paulus. Karena dia mau membuka hati bagi Yesus. Dia mengalami perubahan hidup. Dan Tuhan pakai dia menjadi rasul yang hebat pada zaman itu. Dan sampai sekarang pun kehebatan kuasa Tuhan lewat Rasul Paulus diberitakan. Sampai akhir zaman pun itu diberitakan. Nah, ketika kita masuk di dalam zona kebenaran Allah itu, karena mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka hidup kita yang tidak benar, kita mengalami pembenaran Tuhan. Jadi kembali betapa pentingnya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika juga kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita masuk di dalam dimensi kekudusan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup kudus. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup kudus. Tetapi orang yang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, karena dia masuk di dalam dimensi kekudusan itu, maka Tuhan yang menguduskan kehidupan kita. Ketika Tuhan menguduskan hidup kita, dia memberikan kepada kita rohnya yang kudus, memimpin hidup kita berjalan di dalam kekudusan.
Dia memberikan juga rohnya yang benar di dalam hidup kita untuk memimpin hidup kita berjalan di dalam kebenaran. Ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, kita juga masuk di dalam namanya dimensi kebenaran. Dia memberikan kepada kita kuasa untuk supaya kita hidup menang terhadap dosa, menang terhadap keinginan-keinginan daging, menang terhadap tipu daya dari kuasa iblis, menang dari tipu daya dari kuasa setan, untuk menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Dan juga ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, karena kita masuk di dalam zona dimensi kuasa Tuhan yang tidak terbatas, Dia memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Kemenangan hidup, menang terhadap pergumulan hidup, menang terhadap persoalan hidup. Dan juga Dia memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Untuk apa? Kita meraih kemenangan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan secara pribadi dengan Tuhan juga, hatinya dipulihkan, hidupnya dipulihkan. Kalau hati kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, jiwa kita juga dipulihkan. Kalau jiwa kita dipulihkan, roh kita juga pasti dipulihkan. Dan ketika hidup kita dipulihkan, keluarga kita pasti mengalami pemulihan. Rumah tangga pasti mengalami pemulihan. Dan terjadi pemulihan di dalam juga perekonomian. Kalau hidup kita dipulihkan, kita percaya pasti desa kita dipulihkan. Kita doa, Tuhan pulihkan keluargaku, pulihkan rumah tanggaku, pulihkan perekonomian. Tapi kalau hati kita belum pulih dengan Tuhan, hidup kita belum pulih dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertindak. Karena Dia tahu wadah kita belum bisa, wadah kita belum mampu untuk menerima itu. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Dia akan memulihkan terus hidup kita sampai kita benar-benar menjadi benar, sama seperti Tuhan adalah pribadi yang benar. Ketika kita mengalami Tuhan, maka kita juga akan menjadi kudus sama seperti Dia adalah pribadi yang kudus. Oleh karena itu, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Kita buka hati kita. Buka hati kita bagi Tuhan. Buka hati kita bagi kehadiran Tuhan. Milikilah hati yang rindu. Milikilah hati yang haus dan katakan, Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Aku rindu mengalami Engkau. Ketika kita memiliki kerinduan itu, Tuhan Yesus akan datang dan menjamah hidup kita. Dia datang dan memulihkan kita. Dia datang dan mengubahkan kita. Dia datang dan membaharui kita. Karena tadi Rasul Paulus berkata, Dia mati karena dosa. Dosa kita aja pun diampuni dan dibereskan oleh Tuhan. Masa kehidupan kita setiap hari gak akan diselesaikan oleh Tuhan. Jadi orang juga yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia sanggup dan mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kemenangan. Dan juga orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan hidup di dalam namanya ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan hidup. Orang yang hidup di dalam ketenangan jiwa, orang tersebut dia akan mengalami benar Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ingat baik, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan hidup kita. Dia menjaga, memelihara kita, melindungi, menuntut, dan memberkati kehidupan kita.
dalam setiap langkah hidup kita ketika kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan.